Oke. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Wah, suara ini kalau siang-siang, ini kan habis jam istirahat, jadi harusnya tidak boleh lemas, ya. Oke, jadi saat ini kita bertepatan dengan jam pelajaran biologi, ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Dan Ibu langsung pimpin doa kita. Nanti yang untuk di akhir, yang pimpin doa harus dari kalian ya. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Kita berdoa. Ya, selesai. Oke. Nah, jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang bagaimana tulang, lalu otot dan sendi, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Nah, dan sebelum itu Ibu ingatkan dulu untuk materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu ingat presensinya sudah Ibu kirimkan di kolom chat. Silakan kalian mengisi dulu presensi ya. Baik. Sudah, Nah, Bu. sudah. Terima Sudah, Bu. kasih. Nanti Ibu cek lagi siapa nih yang belum ada. Oke. Ada yang kenal pemain bola ini? Oh, bukan kenal, tahu. Karena kalau kenal kita tidak pernah bertatapan langsung ya. Ada yang tahu pemain bola ini? Saya, Bu. Ya. Itu kayaknya ini si siapa ya? Christian tuh ya kayaknya, Bu ya. Nah, benar sekali Terlalu ya. Ini orang paling ganteng nih harus dikenal. Jadi ini Cristiano Ronaldo ya. Nah, Cristiano Ronaldo ini seorang pemain bola dan ketika mereka beraktivitas, misal ini perhatikan dia sedang menendang bola ya. Nah, saat menendang bola itu uh, organ apa yang dia gunakan? Organ gerak kaki, apa yang dia Bu. gunakan? Nah, Kaki, Bu. kaki. Lalu gerak yang dia lakukan ini gerak apa? Sinergis atau antagonis? Ya. Apa, Bu ya? Apa ya, Bu? Oh, Ya? dia Searah, Bu. Searah. Searah. Kayaknya Ada yang tuh. lain? Searah Ini nggak sih, lihat, Bu? Itu searah ya? lihat, perhatikan ini bagian ini mengencang, lalu bagian belakang ini tidak kencang begitu, longgar. Berarti ada yang berkontraksi dan ada yang berelaksasi, ya. Relaksasi. Ya, jadi ini geraknya adalah gerak antagonis, ya. Antagonis, Bu. Nah, betul sekali. Dan ini perhatikan, sendi yang dia gunakan, sendi untuk yang dia gunakan saat menendang bola. Coba perhatikan, persendian yang menghubungkan tulang-tulang di kaki, ya, sendi engsel dan sendi peluru, ya. Oke, jadi kemudian kalian perhatikan, ini ototnya, quadricepsnya, wah, ini kencang sekali ya. Jadi otot-ototnya semua bekerja. Nah, untuk menggerakkan alat sistem gerak itu harus ada kerjasama antara otot, sendi, dan tulang ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ternyata bahwa alat gerak ini ketika digunakan terus-menerus atau dalam beraktivitas ada pula gangguan yang bisa terjadi ketika kita gunakan untuk beraktivitas ya. Untuk itu hari ini ada beberapa yang mau kita pelajari. Oke, bisa kalian perhatikan di sini. Nah, harus bisa menjelaskan penyebab terjadinya gangguan pada alat gerak dan juga aktivitas-aktivitas seperti apa yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada alat gerak atau sistem gerak manusia dan juga teknologi apa yang bisa dimanfaatkan untuk mencoba untuk mengatasi masalah sistem gerak yang masalah pada sistem gerak tersebut ya. Oke, nah kita perhatikan.
Oke, mari kalian perhatikan gambar yang pertama. Ini gambarnya terlalu kecil, tapi kalau anak laki-laki yang suka nonton bola pasti tahu ya siapa dia ini. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Oh ya. Coba, yang laki-laki tidak ada suaranya, Kak? Neymar, Bu, ya? Mukanya ketutup. Ya. Neymar, Bu. Neymar, Ada. Neymar mungkin ya. Tapi Neymar. Biasanya yang Neymar kan laki-laki gelap lebih tahu. kulitnya. Ibu juga bingung membedakan apakah ini Neymar atau Messi. Ya, tapi konfirmasinya dari link yang Ibu ambil gambarnya, ini adalah cedera hamstring yang dialami oleh Lionel Messi. Ya, jadi ini cedera hamstring. Cedera hamstring itu cedera pada 3 otot besar di bagian belakang pahanya ini. Ya, nah kemudian di gambar yang di sebelahnya ini ada posisi duduk dari 3 anak. Oke, sudah kalian perhatikan? Nah, dari 2 gambar ini kira-kira apa yang bisa kita cari tahu untuk kita mengetahui aktivitas apa saja yang menyebabkan terjadi masalah pada sistem gerak. Ya, coba Yuli. Coba yang Ya, berkaitan dengan gambar yang pertama ini kenapa nih? Kenapa, Bu? Untuk gambar yang pertama, Yuli, ini kira-kira apa yang bisa kita cari tahu dari apa yang terjadi pada pemain bola ini? Atau teman-teman yang lain mungkin ada yang tahu? 2 gambar ini, coba. Iswari, coba Iswari. Dari 2 gambar ini. Gangguan. Ya, gangguan. Oke, gangguan ya. Gangguan apa yang terjadi karena aktivitas ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Dicatat dulu ya yang kalian mau, yang sudah pertama, soal yang pertama tadi, masalah yang pertama yang sudah kalian temukan. Gangguan apa yang terjadi? Tuh. Lalu yang berikut ini kita lihat ada 3 gambar di sini. Yang pertama mengangkat beban. Nah, ini maksudnya apa nih? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya. Ini posisi orang untuk mengangkat beban ya. Postur tubuhnya salah, Ibu. Postur tubuhnya salah, benar sekali. Ya, betul sekali, Wayan. Jadi ini kita harus cari tahu posisi yang benar ketika mengangkat beban itu harusnya seperti apa. Ya. Oke. Jadi jangan lupa kita sudah menemukan beberapa masalah, itu dicatat. Kemudian gambar yang berikutnya sama juga ya, posisi mengemudi. Ini posisi mengemudi yang benar harusnya seperti apa. Lalu posisi tangan saat memegang mouse itu harusnya seperti apa. Ya. Jadi kita harus cari tahu posisi yang tepat untuk beraktivitas. Dan yang berikutnya, kenapa kalau apa yang terjadi kalau seandainya kita pada posisi yang salah dalam beraktivitas ya, itu harus kita cari tahu. Lalu yang gambar yang berikutnya ini, oke, ini apa yang muncul di gambar ini? Tere, apa yang muncul di gambar ini? Ibu, itu semacam pembengkakan sendi. Iya, jadi ini pembengkakan sendi ya, pembengkakan. Jadi apa yang kita mau cari tahu dari pembengkakan sendi ini? Mungkin yang menyebabkan. Oke, terima kasih Tere. Betul ya. Jadi kita cari tahu apa yang menyebabkan sehingga sendi ini bisa membengkak seperti ini ya. Lalu gambar yang terakhir. Ini biasanya terjadi saat orang mengalami kecelakaan. Ini ya, gambar apa nih?
Siapa yang terlihat Patah. oleh Patah tulang, Ibu. ya, gambar patah tulang. Jadi patah tulang ini lihat ada patah tulang ini retak ya. Lalu ini patah tulang tertutup, yang ini patah tulang terbuka. Jadi kalau istilah kedokteran kalian dengar, oh patah tulang terbuka atau patah tulang tertutup, itu beda ya. Kalau patah tulang terbuka berarti tulangnya sampai keluar. Itu. Nah, dari semua gambar dan masalah yang sudah kalian identifikasi tadi, jadi ada banyak hal yang perlu untuk kalian cari tahu. Ini kira-kira kenapa, penyebabnya apa, bagaimana cara mengatasinya, itu semua. Dan sebelumnya kalian berbagi kelompok dulu. Jadi kelompok yang minggu lalu masih dipakai ya. Kelompok yang minggu lalu masih dipakai, atau kalau mau bagi lagi nanti kalian harus menyambung pekerjaan yang minggu lalu. Jadi masih tetap dulu, nanti kita rubah kelompoknya saat pertemuan di materi berikutnya. Oke? Nah, sekarang kalian kerja LKPD dulu yang sudah Ibu bagikan dengan masalah-masalah yang sudah kalian identifikasi tadi. Menyelesaikan LKPD itu waktunya Ibu kasih kalian waktu 20 menit ya. Oke, bisa? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan bergabung di dalam kelompok dan kalian kerjakan dulu bersama-sama. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompoknya Yuli, sudah selesai kah? Ibu. Hah? Sudah kok, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oh, sudah, Ibu. Ya. Nah, ya. Lalu kelompoknya Wida sekelompok dengan siapa nih Wida? Jangan sampai teman kelompokmu tidak tahu juga. Oke, ya kita akan mendengarkan karena kalian sudah duduk lalu mencari literatur dan mengerjakan LKS. Sebelum kita lanjut ke tahap presentasi, nah mari kita lakukan gerakan yang biasanya kita lakukan. Oke, jadi ada yang masih ingat? Ya, jadi seperti ini ya. Kalau ayam berarti tangannya seperti ini, ya. Kalau bebek gini ya. Oke, masih ingat? Jadi seperti ini. Ayam, 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 bebek. Ayam, ayam, bebek. Ya. Oke, mari kita buat bersama-sama untuk meregangkan otot tulang dan sendi. Ya, 1, 2, 3. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Bebek, bebek, ayam, 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 bebek. Bebek, ayam, patok-patokan. Ya, oke. Sudah lupa kan? Sekali lagi. Jadi ini ayam, 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 bebek. Ya. Jadi ayam ke atas, bebek tangannya ke bawah. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, bebek, patok-patokan. Oke, sudah ya. Nah, kita mulai dari tarik napas dulu. Ya. Ya, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok ya. Kelompok yang lain perhatikan. Kelompok 1, kelompoknya Iswari, silakan kalian mempresentasikan nomor 1 saja. Gambar yang pertama. Bu, bentar Bu. Nomor 1 Bu ya. Ya. Yang gambar mengangkat beban itu ya Bu ya. Benar sekali. Itu adalah
kesalahan postur tubuh ya Bu ya saat mengangkat beban. Ya. Itu akan menyebabkan gangguan pada sistem gerak kita, Bu. Jadi posisi saat mengangkat beban itu harusnya kita mulai dari jongkok supaya beban itu tidak bertumpu pada tulang belakang kita. Saya dan kelompok saya seperti itu, Bu. Kemudian yang untuk yang B-nya, gangguan tulang akibat kebiasaan yang salah itu biasanya ada kifosis, Bu, itu bungkuk, Bu. Mungkin karena kita sering membungkuk ya, kebiasaan kita menulis bisa saja menyebabkan itu kifosis. Kemudian ada lordosis, itu yang tulang belakangnya itu condong ke depan, Bu ya. Seperti itu. Kemudian ada skoliosis, Bu. Itu yang mereng ke samping itu, Bu ya. Itu saya lihat, Bu, kalau ada anak-anak muda itu, Bu, naik motor sambil ke samping itu ya, mungkin itu bisa menyebabkan salah satunya. Kemudian untuk yang C, mengangkat beban, jadi itu dimulai dari jongkok. Kenapa? Itu bertujuan ya supaya berat beban itu bertumpu pada kaki kita dan pada kedua tangan kita, sehingga posisi mengangkat beban dengan posisi berdiri dan menunduk itu sangat berbahaya ya. Jadi itu karena bertumpu pada tulang belakang. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Iswari ya, luar biasa. Ini membaca bukunya banyak sekali ya. Oke, Iya, ada Bu. tanggapan dari kelompok yang lain? Ada jawaban yang berbeda atau ada ingin melengkapi jawaban dari kelompoknya Iswari? Tidak ada kok. Tidak ada, Tidak Bu. ada. Semuanya sama, begitu ya. Oke, Ya, kita mirip-mirip lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, siapakah? Kelompok manakah yang ingin presentasi? Oh, kelompoknya Yuli. Iya, silakan. Siap, Bu. Gambar nomor 2, posisi Ya, mengemudi itu, Bu ya? Iya, posisi mengemudi yang baik itu harusnya seperti apa? Posisi yang baik itu harusnya lurus. Ya, Ya. gambar yang pertama. Gambar A ya. Bersandar pada kaki. Ya. Itu biar ototnya tidak cepat lelah, Bu. Dan posisi tulang belakangnya tetap stabil, gitu, Bu. Iya, betul sekali. Tapi biasanya profil itu gambar C, Bu ya? Ya, halo? Ibu tidak dengar? Halo? Ya, iya. Gambar nomor 2 saja, Bu ya, saya. Ya, gambar nomor 2. Jadi, posisi duduk yang benar menurut kelompok ini adalah posisi duduk yang pertama. A, tujuannya supaya otot tidak cepat lelah dan tulang belakang juga tetap stabil ya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada ya. Jadi yang sering berkendara, naik mobil, kalau bapaknya bawa mobil, ingatkan, Bapak duduk yang lurus, jangan duduk miring-miring, nanti tulangnya bengkok, nanti tulangnya patah, begitu ya, nanti tulangnya bermasalah. Oke, lanjut kita ke kelompok yang berikutnya untuk gambar nomor 3. Silakan, kelompok mana? Saya, Bu. Ya, kelompoknya Putu, silakan. Aduh, ini akhirnya para pria bersuara. Ini untuk gambar yang nomor 3, posisi yang paling baik atau yang sehat untuk menggunakan mouse itu adalah pergelangan tangan dan lengan bawah itu posisinya sejajar atau lurus, sehingga ini akan mencegah rasa cepat lelah ketika kita memegang mouse tersebut. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi ini yang paling sering. Sebenarnya Ibu juga kadang-kadang ada posisi memegang mouse yang salah ya, sehingga di area ini biasanya ngilu sekali. Begitu ya. Ternyata posisi yang benar itu adalah harus lurus sejajar ya. Oke.
Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Tidak ada, ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke gambar yang keempat yang berkaitan dengan pembengkakan sendi. Kelompok mana yang mau presentasi? Saya, Ibu. Ya, silakan, Wayan. Yang keempat ini asam urat, Ibu. Asam urat ya. Dan pembengkakan terjadi karena penumpukan serta pembentukan kristal asam urat pada sendi. Jadi hal ini terjadi karena konsumsi zat purin secara berlebihan. Jadi makanan zat purin ini antara lain makanan laut, daging, binatang, serta makanan kaya protein dan lemak. Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan konsumsi banyak buah, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, kurang lebih 2 liter per hari, kurang mengkonsumsi jenis kacang-kacangan, Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih, Wayan. Jadi kita di NTT ini kacang-kacangan kita banyak, lalu ikan atau makanan laut yang protein tinggi, abalon itu kita banyak sekali. Tetapi ingat, ketika mengkonsumsi tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan supaya tidak menyebabkan kalian mengalami asam urat. Apalagi masih muda-muda lalu kena asam urat, berbahaya sudah. Ya, kita lanjut untuk gambar yang terakhir, cedera hamstring. Ya, akan disampaikan oleh kelompoknya Widya. Ya. Yang mana, Ibu? Yang gambar mana, Bu? Yang mengalami cedera hamstring, cedera otot. Oh, yang mengalami cedera otot. Gambar nomor 5. Gambar yang kelima itu apa yang terjadi di situ? Oh iya ya, tunggu dulu, Bu. Ya, lanjutkan. Yang nomor 5, hamstring. Yang menurut pendapat saya dengan kelompok ya, Bu ya, di nomor 5 itu merupakan cedera otot yang terjadi akibat otot melakukan aktivitas terus-menerus. Dan kemudian untuk mengatasinya itu bisa dengan menghentikan aktivitas biar kita tidak menjadi kram, kemudian bisa memijat otot kram dengan lembut. Kemudian kita kayaknya perlu peregangan otot juga, Bu. Kemudian menggunakan bantal pemanas biar otot-otot yang tegang tuh bisa kendor. Kemudian bisa juga dengan mengompresnya. Itu sih yang biasanya kalau saya kram ya, Bu ya. Itu saja, Bu, dari terima saya. kasih. Jadi kalau misalnya kita nonton bola, itu ketika mereka mengalami cedera, terutama cedera otot, itu kan segera langsung dibawa kain yang di dalamnya sudah dikasih es batu, atau mereka langsung semprot-semprot dengan alat pendingin itu. Jadi itu untuk supaya memberi rasa dingin, sehingga otot-otot bisa diregangkan kembali, gitu ya. Nah, dari semua yang kalian sampaikan ini, ada begitu banyak hal ya yang bisa kalian pelajari. Jadi selain penyakit, gangguan sistem gerak ini bukan hanya terjadi pada otot saja, tapi juga terjadi pada tulang dan juga terjadi pada sendi. Ya, jadi ada gangguan pada otot, gangguan pada tulang, dan gangguan pada sendi. Dari semua yang sudah kalian sampaikan, ini ternyata bahwa dalam setiap penyakit atau gangguan yang ada, itu ada juga cara untuk mengatasinya. Dan cara-cara yang sudah kalian sampaikan tadi itu bisa menjadi langkah tepat ketika kita mengalami gangguan seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya
kita akan menyimpulkan bersama-sama dari hasil presentasi tadi. Ya, siapa yang bisa kesimpulannya apa nih? Dari tujuan pembelajaran ya, tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama kalian harus tahu aktivitas apa saja yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan sistem gerak, lalu bagaimana cara mengatasinya. Ya, oke, ada yang bisa secara umum saja, tidak perlu satu-satu lagi. Saya, Ibu. Ya, silakan Widya. Kalau misal kesimpulannya untuk hari ini yang saya dapat ya Bu ya, kalau misalnya posisi gerakan tubuh atau kebiasaan yang melibatkan sistem gerak kita tuh dapat menyebabkan gangguan. Misalnya saja pada posisi mengangkat beban, kemudian posisi mengemudi, kemudian menggunakan kayak kita ini sekarang menggunakan mouse yang salah, kemudian juga olahraga yang terlalu berlebihan. Iya. Itu juga bisa membuat kita ada gangguan pada sistem gerak kita. Iya, kemudian sekali ya. Kita bisa mencegahnya dengan cara pada saat kita posisi kita duduk, pada saat membenarkan posisi kita duduk ya biar tidak membungkuk gitu, Bu. Itu menurut saya, Ibu. Oke, terima kasih Widya. Ada yang lain? Ada teman yang punya pendapat yang lain? Apa saja nih yang sudah kalian pelajari hari ini? Sama Bu dengan Widya. Oke, sama ya. Oh, satu lagi yang berkaitan dengan gangguan pada sistem gerak, Ibu ingatkan, biasanya kalau upacara bendera itu berdiri agak lama, maka semua kaki sudah mulai miring ke kiri dan kanan karena kelelahan ya. Jadi supaya jangan kelelahan, ingat bahwa posisi berdiri saat mengikuti upacara itu penting. Jadi tumpuannya jangan tungkai depan ya, supaya kalian kakinya jangan kelelahan. Kalau tumpuannya di belakang, tumit, kamu berdiri sampai berjam-jam juga tidak masalah gitu ya. Jadi jangan sampai posisi ini salah. Jadi hari Senin kalau upacara bendera, nah, Ibu jangan lihat lagi kalian miring ke kiri dan miring ke kanan ya. Harus saat siap berarti posisi siap, saat istirahat posisinya harus dalam keadaan istirahat. Oke, jadi untuk hari ini sudah banyak hal yang kalian pelajari dan Ibu sangat senang, sangat berterima kasih karena kalian semua aktif ya dalam mengikuti, meskipun ini sepertinya Hairul ini baru masuk ya. Nah, tetapi Ibu kasih aplaus untuk kalian semua. Jadi hari ini semuanya sama ya. Ada kelompok yang terlambat tidak apa-apa, nanti kalian perbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Ya, oke, kalian mengerjakan dulu kuisis yang sudah Ibu kirimkan di link di chat itu, silakan kalian kerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Oke, selesai. Dan untuk siapa yang juara 1, 2, dan 3, nanti Ibu akan sebentar, Ibu lihat dulu. Wah, ini nilainya hampir sama semua. Ini hampir 3, berapa orang nih? Hampir semuanya ya, semuanya dapat nilai yang sangat baik. Jadi untuk tidak ada nilai khusus lagi untuk semua. Semuanya dapat nilai spesial dari Ibu ya. Oke. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri hari ini? Jangan lupa persiapkan diri untuk minggu depan itu kita akan lakukan evaluasi untuk kompetensi dasar tentang sistem gerak ya. Jadi kalian belajar, pulang jangan simpan buku diam-diam lagi di rumah, tidak belajar lagi. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Putu. Silakan Putu pimpin kita untuk doa di akhir.
Baik Ibu, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Ya, Bu. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih teman-teman. Ini stop recordingnya yang bagian atas kan? Yang di bawah, Bu. Di bawah, Bu. Di bawah, Bu.